Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah bersedia mengikuti pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang sumber hukum Islam. Di negara kita sama memiliki sumber hukumnya sendiri. Di negara kita, di Indonesia, memiliki sumber hukum, yaitu ada yang namanya Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ditambah lagi undang-undang, peraturan pemerintah sampai ke peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan lain-lainnya. Ketika ada seseorang ditangkap oleh polisi karena melakukan suatu tindak kriminal, maka kenapa si orang tersebut dikatakan bersalah melanggar peraturan? Karena ada aturan yang mengatur bahwa perbuatan A dilarang oleh hukum negara. Maka ketika seseorang melakukan larangan itu, maka dianggap melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut. Begitupun ketika di dalam Islam, kenapa kita melaksanakan sholat? Karena ada aturan yang memerintahkan kita sholat di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak mencuri? Karena mencuri ada aturan pelarangannya di dalam Al-Quran. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan beragama, ada aturan yang mengikat kita sehingga kita harus melaksanakan hal tersebut dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam aturan tersebut. Di dalam Islam ada sumber hukum yang mengatur aturan kita dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Berarti kita harus melaksanakan kehidupan kita, ibadah kita, ada perintahnya di dalam Al-Quran. Berarti kita tidak boleh melakukan kegiatan sesuatu yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Yang kedua kemudian yaitu hadis. Berarti kalau tidak ada perintahnya di dalam hadis, maka tidak boleh kita melaksanakannya. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh hadis, itulah yang kita laksanakan. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad yaitu kesepakatan para ulama. Jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang sumber hukum Islam. Ya, di dalam Islam ada Al-Quran, ada As-Sunnah atau hadis, ada ijtihad yang meliputi ijma dan qiyas. Baik, kita pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Silakan Ananda dibuka buku PR-nya halaman 69. Di situ ada pengertian Al-Quran baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi atau menurut bahasa, di buku PR juga ada. Secara bahasa, Quran itu berarti menghimpun atau mengumpulkan. Kalau di buku PR, qoro'a berarti bacaan, sama saja. Kemudian menurut terminologi, menurut istilah, kalau di buku PR ada 5 orang, 5 tokoh
5 ulama yang mendefinisikan apa itu Al-Quran, sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, merupakan suatu mukjizat bagi Nabi Muhammad. Kemudian ditulis menggunakan bahasa Arab yang di dalamnya berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Yang membacanya juga merupakan suatu ibadah. Atau Anda juga boleh mencari di Google atau di buku atau sumber yang lainnya tentang definisi Al-Quran. Insya Allah Anda bisa mengikutinya. Kemudian di sini ada juga Al-Quran ini memiliki nama-nama lain. Sama seperti manusia, bahwa nama kita juga memiliki nama-nama lain, nama-nama panggilan daripada nama-nama asli kita. Begitupun nama dari Al-Quran memiliki nama-nama lain selain daripada Al-Quran, karena di dalamnya mengandung makna dan pengertian daripada nama tersebut. Contohnya di sini ada 18, sebenarnya ini masih banyak lagi. Contohnya Al-Quran, nama lain dari Al-Quran juga Al-Furqan, yaitu Al-Quran ini membedakan mana yang benar, mana yang salah, karena di dalamnya terdapat petunjuk ini yang benar, ini yang salah. Kemudian di dalamnya juga ada nama Az-Zikr, Az-Zikri, atau pemberi peringatan. Ya memang karena Al-Quran ini memberikan peringatan buat manusia. Kemudian ada juga kabar gembira, Al-Bushra. Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, yaitu surga contohnya. Ya ini Anda bisa baca di slide yang ini, atau Anda bisa buka di buku juga ada. Kemudian kita bersama-sama mempelajari tentang Al-Quran, yaitu bentuk-bentuk kemukjizatan pada Al-Quran. Kita sepakat dan kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibrilnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bentuk mukjizatnya Al-Quran? Apa bentuk mukjizatnya Al-Quran? Yang pertama, kemukjizatan yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib yang dibawa Al-Quran, yang kemudian terjadi sesuai dengan berita tersebut. Contohnya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sebelum terjadinya perang Badar. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Islam dengan jumlah yang sedikit akan memenangkan peperangan tersebut. Allah melalui Al-Qur'annya sudah menjelaskan bahwa perang Badar akan dimenangkan oleh umat muslim walaupun jumlahnya yang sedikit dari kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk berperang yang dikenal dengan perang Badar, tapi sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa Islam akan menang. Maka kenyataannya setelah terjadi peperangan benar bahwa Islam pada peperangan Badar itu memenangkan pertempuran tersebut. Ini berarti Al-Quran menjelaskan sesuatu yang belum terjadi, kemudian ketika pada waktunya terjadi. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang akan datangnya hari kiamat, tapi belum terjadi kiamat. Maka yakin Al-Quran menjelaskan tentang kiamat, maka yakin pasti akan datangnya hari kiamat.
Kemudian yang kedua, kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek nuzum, susunan kata, ibarah, dan uslub, redaksinya, kemudian sastranya. Bisa dicoba kepada para penyair, para pujangga, para sastrawan untuk membuat kata-kata yang semisal dengan Al-Quran walaupun hanya dengan satu ayat, maka yakin tidak akan ada orang yang bisa membuat semirip atau hampir mirip seperti Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Karena apa? Karena Al-Quran adalah suatu mukjizat, bukan buatan manusia. Tidak ada yang bisa membuat susunan kata yang seindah Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang atau manusia yang membuat redaksi suatu kalimat dengan baik kecuali Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang bisa membuat indahnya sastra, nilai-nilai sastra yang ada di dalam Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan reformasi. Semenjak dahulu, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki. Maka beberapa ratusan tahun atau ribuan tahun sampai sekarang atau saat ini, apakah hukum sholat Jumat sudah berubah dari dulu? Dulunya wajib, sekarang sunnah barangkali? Tentu tidak. Hukumnya sampai sekarang pun masih tetap wajib. Kemudian dari zaman dahulu, ketika zaman Nabi Muhammad, sholat duhur itu 4 rakaat. Maka sampai sekarang pun duhur masih 4 rakaat. Ketika zaman Nabi Muhammad, alkohol, minuman yang memabukkan itu diharamkan, maka sampai sekarang pun hukum alkohol, meminum alkohol, minuman keras adalah hukumnya haram. Ini menunjukkan bahwa hukum di dalam Al-Quran tidak akan ada perubahan. Dari dulu sampai kapanpun hukumnya akan tetap sama. Nah, kemudian ada juga kemukjizatan ilmiah. Petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah yang dikandung Al-Quran yang belum diketahui manusia pada saat Al-Quran diturunkan dan dianggap mendahului masanya. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa bumi itu bulat sebelum ditemukan oleh para peneliti. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa bumi ini mengelilingi adanya bulan, adanya bintang, adanya planet-planet sudah dijelaskan oleh Al-Quran sebelum para ilmuwan menyatakan pendapatnya atau menyatakan ilmunya. Nah, ini salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu terdapat suatu ilmuwan, suatu kajian ilmiah yang mana manusia belum menyampaikan, menceritakan atau mempelajarinya, yaitu mukjizat. Kemudian ada juga bukti akli yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu berarti ciptaan Allah. Apa buktinya Al-Quran itu bukan karangan manusia, melainkan ciptaan Allah? Maksudnya, apakah Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad atau karangan Allah?
Apa buktinya Al-Quran itu adalah kalamullah atau karangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, baik, di sini ada yang pertama, pada waktu itu Al-Quran pernah menantang orang Arab untuk membuat yang hampir mirip dengan Al-Quran, tetapi orang Arab tidak ada yang mampu membuat semisal satu kalimat pun seperti Al-Quran. Ini menandakan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, karena pada waktu itu tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran, maka tidak mungkin Al-Quran adalah buatan manusia. Kemudian, nah ini nomor 2 juga ada. Nomor 3, kalam dan tulisan manusia selalu mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu dari fasih menjadi tidak fasih. Sedangkan gaya pengungkapan Al-Quran memiliki gaya yang sama-sama indah, baik ayat yang pertama turun maupun yang terakhir turun. Undang-undang selalu mengalami revisi, dan revisi. Karena apa? Buatan manusia. Kurikulum juga sama. Kurikulum kita belajar juga sama, selalu berubah-berubah. Karena itu sama juga buatan manusia, yang apabila zamannya sudah berubah, maka harus suatu kewajiban kurikulum itu harus direvisi karena untuk menyesuaikan dengan zamannya. Beda dengan Al-Quran, zamannya dari Nabi Muhammad sampai nanti kiamat, Al-Quran akan tetap bisa menjadi pedoman di dalam segala zaman, sehingga tidak perlu Al-Quran ini direvisi, tidak perlu Al-Quran ini diperbarui, karena Al-Quran sudah mampu menyesuaikan dengan segala zamannya. Kemudian yang keempat, bukti Al-Quran itu adalah kalamullah. Pada waktu itu Nabi Muhammad itu nabi yang ummi, tidak mengerti apa-apa tentang membaca dan menulis, maka suatu hal yang tidak mungkin Al-Quran ini adalah diciptakan, dikarang oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad aja nggak bisa baca, nggak bisa menulis pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Kemudian ada yang nomor 5, 6, 7, 8. Silakan Anda baca dan pelajari. Insya Allah ini mudah. Kemudian, nah ini, di buku juga ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yaitu Al-Quran menempati posisi dan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Apa-apa yang kita lakukan maka harus sesuai dengan perintah Al-Quran. Nggak ada penjelasan dan aturan yang memerintahkan hal sesuatu di dalam Al-Quran, maka tidak perlu untuk kita lakukan. Ketika ada aturan yang melarang perbuatan A, maka kita wajib untuk tidak melakukan A karena dilarang oleh Al-Quran. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Nah, di sini juga ada hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan ahkam i'tiqadiyah, akidah. Al-Quran menjelaskan tentang keyakinan, menjelaskan tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari pembalasan. Jadi hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yang pertama akidah. Yang kedua ahkam hulukiyah atau akhlak. Al-Quran mengatur bagaimana tata cara bergaul dengan sesama, menghargai orang, menghargai teman, berbakti kepada orang tua, bagaimana menghormati yang tua, menghormati yang muda, menghormati tetangga, menghormati masyarakat,
bagaimana adabnya makan, adabnya tidur, Al-Quran sudah mengaturnya. Kemudian ahkam amalia, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan seluruh perbuatan mukallaf. Contohnya di dalam Islam ada yang namanya wajib, mana saja perbuatan yang termasuk wajib. Ada yang namanya haram, apa saja perbuatan yang termasuk haram. Ada makruh, apa saja yang termasuk makruh, mubah, sunnah. Al-Quran sudah menjelaskan tentang hukum halal dan haram, wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian, nah, kitab itu kan ada 4, ada Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Apa keistimewaannya Al-Quran dibandingkan 3 kitab yang lainnya? Yang pertama, kalau Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Kalau Taurat kan masih ada Zabur, Zabur masih ada Injil, Injil masih ada Al-Quran. Setelah Al-Quran tidak ada lagi. Al-Quran menyempurnakan 3 kitab sebelumnya. Kitab Taurat itu belum sempurna, makanya disempurnakan oleh Zabur. Kitab Zabur masih belum sempurna juga, maka disempurnakan oleh Injil. Injil juga belum sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran sudah sempurna, maka tidak akan ada lagi Al-Quran setelah Al-Quran. Kemudian Al-Quran menjelaskan seluruh aspek kehidupan. Kalau kitab Taurat hanya menjelaskan tentang kisah dan perintah pada zaman Nabi Musa. Kitab Zabur hanya berlaku untuk zamannya Nabi Daud. Kitab Injil hanya berlaku untuk zamannya Nabi Isa. Maka Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Walaupun Nabi Muhammad sudah nggak ada, tapi Al-Quran masih tetap berlaku dan dipakai sebagai pedoman hidup manusia. Itulah bedanya Al-Quran dengan 3 kitab yang lainnya. Alhamdulillah, ya walaupun dalam waktu yang pendek dan mungkin penjelasannya kurang dipahami, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya, mudah-mudahan bisa Anda pelajari baik di buku maupun di media internetnya, media Google-nya. Yang terpenting adalah kita bersama-sama mau belajar agar apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WA, melalui email boleh, atau melalui Google Classroom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.